Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, dan Yusuf menamai dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pesan Natal pada zaman sekarang mungkin terlalu ramai, penuh dengan hiruk-pikuk musik dan hiburan yang memenuhi mata dan telinga, sampai-sampai kita sendiri yang mengaku modern barangkali rindu untuk mendengar teriakan keheningan. Natal perdana dulu jauh lebih sepi. Sorak-sorai para malaikat yang menyanyikan Gloria in excelsis Deo hanya terdengar oleh gembala-gembala di padang. Sukacita besar di surga pada Natal yang pertama itu hanya dinikmati oleh sekawanan gembala yang pada saat itu dianggap gerombolan di luar tatanan hukum atau outlaw yang tidak peduli dengan program cacah jiwa kaisar. Akan tetapi bagi Allah di surga, mereka ini bukan gerombolan pengacau keamanan. Bagi Allah yang mau menjadi manusia, mereka ini tamu-tamu kehormatan yang layak menjadi orang-orang pertama yang menerima kabar sukacita besar untuk seluruh bangsa. Kata sandinya dipahami hanya dalam bahasa para gembala. Padang, kandang, palungan, domba, dan lembu, ternak mereka. Passwordnya sederhana, ditemukan dalam 3 ayat dalam Injil kelahiran Yesus. Palungan. Lukas
27, 12, 16. Misteri palungan itu tidak perlu dicari jauh-jauh, tersembunyi di depan mata semua orang. Pada arti kata itu sendiri. Terjemahan Indonesia palungan menghilangkan kesamaan bunyi pada kata dasarnya dalam bahasa Yunani, fatnei, dari epagon, yang berarti makan. Kesamaan bunyi itu masih terasa dalam beberapa terjemahan bahasa Eropa modern, Inggris, Major, Prancis, Maggior, Italia, Mangiatoia, karena di dalamnya tersimpan kata kerja mangiare yang artinya makan. Maka palungan tidak lain adalah tempat makan. Jika dikatakan bahwa bayi itu dibaringkan di dalam palungan, dalam tempat makan, apakah maksudnya tidak sederhana saja? Disajikan seperti seolah-olah pakan ternak, dengan kata lain, menjadi seperti makanan. Bukankah sang bayi itu yang kelak akan memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik yang memberikan dirinya untuk domba-dombanya dengan mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Injil Yohanes bab 6 ayat 35. Dalam palungan di Bethlehem yang artinya sendiri adalah rumah roti, makanan yang disajikan kepada para gembala domba yang menjadi orang-orang pertama yang berkunjung kepada bayi itu tidak lain adalah sang gembalanya sendiri. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kisah kelahiran menurut Lukas, tamu undangan pertama di sekitar palungan itu memang tidak mungkin kalau bukan para gembala. Hal ini bertentangan dengan logika duniawi manapun. Menurut logika Injil ini, yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir. Kaisar Agustus adalah orang pertama dari kekaisaran yang paling terpandang dalam masyarakat, sedang para gembala adalah orang-orang terakhir yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Akan tetapi, sementara binatang mengenali tempat makanan dan pemiliknya karena padanya bergantung kehidupannya, umat Israel begitu keras kepala dan buta sampai tidak memahami bahwa Tuhanlah yang memberi mereka makan, padanya lah mereka seharusnya berharap dan mengucap syukur. Persis seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya, "Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya." Yesaya bab 1, 2-3. Semoga kita berkat Natal ini menjadi orang-orang yang semakin mampu mengenali kehadiran Tuhan dalam diri saudara-saudari kita. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Semoga damai Natal, sukacita Natal selalu hidup dalam diri kita. Ya Tuhan, kuatkanlah selalu iman kami akan kehadiran-Mu dalam hidup kami dengan segala berkat surgawi dan duniawi yang Engkau sediakan dan berikan kepada kami. Semoga perayaan kelahiran-Mu pada hari Natal membawa sukacita berlimpah dalam hati setiap pribadi dan dalam keluarga-keluarga kami, karena Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.